selalu dalam kondisi sehat, masih penuh semangat untuk melaksanaan pembelajaran kita. Hari ini sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita Ibu Widi Setiogati, SPI MSI. Beliau dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi atau BBPP MPV Pertanian Cianjur. Dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri ikan koi berkualitas tinggi, kemudian kita belajar seperti apa tingkat kematangan gonat dan kemudian pemuliaannya. Dan hari ini adalah materi penting yang akan digunakan kita semua untuk action melakukan pemijahan ikan koi. Jadi tema kita hari ini adalah pemijahan ikan koi. Selama 45 menit ke depan, waktunya akan saya serahkan kepada Ibu Widi untuk menyampaikan materi. Semoga kita dapat menerima materinya dengan baik. Karena waktu kita terbatas, kepada Ibu Widi Setiogati dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Iya, terima kasih Bu Widya selaku moderator yang sudah memberikan dan meluangkan waktu ya kita belajar bersama di sini. Alhamdulillah saya dilibatkan kembali pada kegiatan KKSI tahun ini setelah sebelumnya di tahun kemarin juga alhamdulillah ikut terlibat juga. Jadi di tahun ini memang khusus di ikan koi dengan SMK 4 selaku pengampu utamanya ya, koordinator untuk ikan hias. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di kegiatan kita hari ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Widya ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi pemijahan ikan koi. Nah, untuk pemijahan ikan koi, sebelumnya izinkan saya men-share screen ya Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian. Ya, Ibu, monggo. Ya. Sudah ya, sudah kelihatan ya share screen-nya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini sebenarnya materi lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelum masuk ke materi, ini biodata sekilas tentang saya. Jadi saya Widi Setiogati. Saya Widya Iswara, ahli muda. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Widya. Saya bertugas di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi atau sekarang BBPP MPV Pertanian. Tadinya namanya masih P4TK Pertanian, tapi sejak Agustus kemarin nama lembaga kami dirubah atau ya semoga sesuai dengan namanya ya, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu. Yang tadinya kami di bawah GTK langsung, saat ini kami di bawahnya Direktorat Vokasi. Jadi semoga linknya bisa lebih nyambung nih antara P4TK yang kemarin dengan penggantian nama dan perubahan nama juga posisi lembaga. Sekarang semoga bisa lebih nyambung, bisa nge-link kembali dengan SMK-SMK, jadi kami bisa lebih dekat dengan Bapak Ibu yang ada di SMK. Kantornya masih tetap sama di kantor yang lama, cuma namanya aja yang ganti gitu ya. Jadi kantornya di Jalan Jangari, kilometer 14, Desa Sukajadi, Karangtengah, Cianjur. Ini nomor telepon saya. Monggo kalau mau dicatat. Jadi silakan kalau ada yang perlu didiskusikan atau nanti ada yang masih penasaran begitu dengan materi atau seputar dengan kegiatan-kegiatan di SMK, silakan kalau saya bisa bantu nanti kita bantu. Ini alamat email saya westiogati@gmail.com. Sepertinya memang beberapa sudah pernah bertemu langsung, bertatap muka langsung, dan ada beberapa juga tadi sekilas yang
sepertinya memang kita belum pernah bertemu, tapi alhamdulillah saat ini kesempatan ini kita bisa bertemu lewat virtual ya, karena memang pembelajaran saat ini kita banyak lewat kegiatan-kegiatan virtual. Itu sekilas tentang saya. Nah ini materi keseluruhan ya. Kalau saya nggak salah kemarin saya dapat draft susunan rangkaian materi yang diberikan. Yang pertama juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Widya. Yang pertama sudah menjelaskan tentang pengenalan ikan koi berkualitas dan tingkat kematangan gonatnya, terus kemudian pemulihan indukan ikan koi. Nah hari ini kita akan banyak cerita tentang pemijahan ikan koi. Jadi nanti dilanjutkan dengan pemeliharaan larva ikan koi, grading benih, dan dilanjutkan lagi dengan pemanenan dan pemasaran. Semoga rangkaian materi kegiatan ini nantinya bisa menjadi bekal adik-adik yang mengikuti kegiatan KKSI, sehingga bisa mewujudkan apa yang menjadi sasaran utama atau tujuan utama dari kegiatan KKSI. Ini hebat kegiatannya, bisa jadi entrepreneur muda begitu. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, terima kasih yang sudah mendampingi adik-adiknya gitu ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari dan nanti ke depannya. Nah, kalau kita bicara tentang pemijahan, ini secara teknis ini yang akan nantinya kita bahas secara umum. Jadi mulai dari persiapan wadahnya, pemijahan apa saja, terus persiapan media dan substrat pemijahan itu seperti apa, dilanjutkan dengan pemilihan induk matang gonat. Nah, kalau kemarin di materi sebelumnya mungkin adik-adik sudah menerima materi tentang pemilihan induk ya, termasuk juga pemulihan induk gitu ya, pasti sudah tahu tujuannya apa pemulihan induk. Terus kriteria induk yang baik seperti apa, ini pastinya sudah diterangkan di minggu kemarin, tapi nanti kita ulas lagi sedikit, termasuk tentang apa sih TKG gitu ya, sepertinya akrab di telinga TKG itu seperti apa. Nah alhamdulillah kemarin sudah dijelaskan banyak oleh Bapak Ibu pemateri sebelumnya. Jadi hari ini nanti kita sudah langsung mengidentifikasi induk-induk yang baik itu, yang bisa dipijahkan itu seperti apa, yang sudah matang gonat itu seperti apa. Itu nantinya langsung ke arah sana. Terus kemudian teknik pemijahan, karena memang ini sebagai intinya. Nah, teknik pemijahan ini nanti juga akan kita bahas. Ada teknik pemijahan yang kita tahu secara umum, ada teknik pemijahan secara alami, semi buatan, atau semi alami, juga tentang pemijahan buatan begitu. Nah, setelah ikan ini dipijahkan, kan kita pasti pengen tahu hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, ini nanti akan kita bahas lagi tentang pengamatan hasil pemijahan. Seperti apa sih hasil pemijahannya, bagaimana caranya gitu ya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di materi hari ini. Ini wadah pemijahan ikan koi. Jadi, wadah pemijahan itu untuk ikan koi itu memang banyak yang dilakukan di kolam-kolam tanah, itu bisa dengan bantuan hapa seperti itu. Atau kalau mau lebih terkontrol lagi bisa pakai kolam atau bak-bak beton, bak fiber, atau ini juga bahkan ada yang pakai bak terpal begitu ya. Nah untuk wadah pemijahan ini memang sangat beragam adik-adik. Cuman kalau untuk pemijahan ini sebaiknya dibedakan dengan wadah untuk pemeliharaan induk. Kenapa? Karena memang kalau pemijahan kan kita khusus ya, ada treatment yang kita berikan di situ. Dan ada yang kita harapkan dari situ, jadi sebaiknya ukurannya juga diperkecil begitu. Rata-rata sekitar 2x2 itu sudah cukup lah untuk wadah pemijahan. Jadi makanya wadahnya kenapa dipersempit, karena memang selain kita butuh ruang gerak untuk pemijahan, proses pemijahan ikan itu sendiri, kita juga perlu controlling di situ. Nah, karena itu, jadi memang wadahnya itu sebaiknya dipisahkan. Kalaupun toh dia dalam satu kolam besar seperti ini, sebaiknya memang dibuat sekat-sekat atau diberi hapa khusus untuk pemijahan begitu. Cuman kalau di kolam ini biasanya masih yang alami ya, kita pakainya untuk pemijahan alami. Kalau yang kita pengen memang lebih terkontrol, wadahnya yang kita pakai ya wadah yang lebih kita bisa kontrol, wadahnya itu seperti bak beton, terus bak terpal, atau mungkin bak fiber gitu. Nah, berikutnya
Untuk substrat pemijahan, nah ini substrat pemijahan ikan koi, kalau kita tahu karakter telur ikan koi itu sendiri, dia kan menempel ya. Dia karena sifatnya menempel, jadi dia butuh substrat atau butuh tempat untuk menempelkan si telur itu sendiri. Nah, untuk penempelan telurnya itu kita bisa gunakan banyak media. Ada yang bisa pakai kakaban, karena memang sifatnya dia itu kan sifat telurnya dia hampir mirip dengan ikan mas, ikan lele begitu, dia menempel pada substrat. Jadi banyak dipakai juga nih yang sama dengan ikan lele atau dengan ikan mas begitu. Nah ini yang sering dipakai itu pakai kakaban ijuk atau boleh juga pakai tali rafia yang sudah disuir-suir halus begitu, diletakkan di bawah boleh. Atau pakai tambang juga bisa nih yang udah disuir-suir, ini juga bisa jadi substrat penempelan. Atau pakai hapa. Ini kalau dipakainya untuk yang dia pemijahan secara buatan, kalau memang dia yakin itu sudah terkontrol, biasanya langsung ditebar. Jadi nanti dia nempelnya langsung di hapanya. Atau bisa juga pakai enceng gondok. Ini biasanya nanti nempelnya ada di akar-akarnya ini. Cuman ini penggunaannya terbatas memang. Nah, yang sekarang banyak dipakai juga yang ini nih, ada kakaban tapi dia sudah lebih sintetis ya. Ini ada spawning brush namanya. Spawning brush ini dia lebih halus karena dia dari nilon bahannya. Jadi dia lebih halus, dia lebih tidak merusak si telur karena telur itu kan sifatnya masih lembut banget gitu ya. Nah, kalau dia ditempelkan ke spawning brush ini dia diharapkan si telurnya ini banyak yang hidup dan tidak terganggu karena kalau dipakai yang kakaban ini kan dia lebih kasar permukaannya. Nah, jadi kalau nantinya dipindah-pindahkan begitu, kalau pakai spawning brush ini lebih halus. Nah, ada juga beberapa petani ikan koi, dia yang pakai ini nih, kemoceng ya. Nah, kemoceng ini juga beberapa sudah dipakai oleh petani-petani ikan koi. Karena kenapa? Karena ini udah nggak usah disuir-suir lagi, harganya juga relatif murah. Dan lembut permukaannya. Ini sama dengan mirip-mirip dengan spawning brush. Jadi dia karena permukaannya lembut, terus dia lebih halus begitu. Nah, terus suir-suirannya juga banyak. Jadi di sini bisa digunakan untuk penempelan telur ikan koi. Cuman kalau kita pakai ini memang jumlahnya perlu banyak karena dia perlu rata di setiap sudut kolam begitu, di setiap disebaran kolam-kolamnya. Nah, untuk media pemijahan ikan koi ini untuk suhu ini relatif normal ya karena kita kondisinya juga di daerah tropis, jadi masih kisaran 26 sampai 30. pH-nya ini kurang lebih 7, DO-nya atau oksigen ini sebaiknya lebih dari 5 ppm. Nah, untuk ketinggian media itu sendiri paling nggak kisarannya ya sekitar 50 sampai 1 meter lah. Jadi sebisa mungkin nanti si substratnya ini posisinya tidak persis di bawah di dasar permukaan, tidak juga di atas permukaan, tapi kalau bisa diatur di tengah-tengah badan air supaya nanti pada saat si ikan koi itu mau mijah proses kawin, dia bisa berenang di sekitar si substrat itu dan telur itu bisa menempel sempurna. Jadi tidak hanya di satu bagian, nggak di bawah aja atau di bagian atas saja. Jadi ini kalau bisa nanti diposisikan supaya si substrat ini ada di tengah-tengah. Kemudian, nah ini kemarin mungkin sudah dijelaskan juga untuk seleksi induk ikan koi. Persyaratan induk ikan koi yang baik untuk dijadikan indukan itu yang pertama umur ikan dia sudah lebih dari 2 tahun. Kenapa sih kok harus 2 tahun? Karena pada usia 2 tahun ini ikan koi ini sudah istilahnya bukan perdana lagi dia untuk memijah ya, tingkat kematangan gonadnya kalau kemarin udah disinggung-singgung di usia 2 tahun ini bisa dibilang dia ada pada masa usia-usia produktifnya ikan koi. Jadi sudah bukan darah lagi gitu, sudah bukan pertama kali dia mijah, telurnya juga sudah lebih baik gitu. Jadi organ-organ untuk reproduksinya itu sudah lebih matang begitu. Nah, terus kemudian jenis ikan yang dipelihara ini sama. Jadi kalau mau dipijahkan misalnya kohaku ya dengan kohaku, tanco ya dengan tanco begitu. Karena kenapa? Ini fungsinya supaya tidak rusak nanti si strain-nya itu. Jadi kalau kita pengen yang berkualitas ya sebisa mungkin kita jaga kualitas dari indukannya. Nah, ini kenapa pentingnya
indukan berkualitas kalau kita main di pemijahan ikan koi. Jadi memang untuk menjaga kualitas anakan atau kualitas hasil itu yang pertama yang kita lihat dari kualitas indukannya seperti apa. Jadi sebisa mungkin diusahakan nanti kalau misalnya mau memijahkan ya yang sejenis atau yang satu strain gitu. Kecuali kalau memang kita memang modelnya iseng-iseng ya, karena pernah dengar saya cerita juga kalau si ikan koi ini memang hasil anakan dari berapa jenis, nanti dikawinkan lagi, jadilah ikan koi dengan berbagai strain begitu. Cuman kadang resikonya kalau kita mau bergonta-ganti strain itu ada resiko yang positif, ada juga resiko yang negatif. Positifnya alhamdulillah kalau kita bisa mendapatkan strain-strain baru yang unggul begitu. Tapi kadang jeleknya kalau strain yang jelek, pas yang buntetnya, pas yang strain warnanya jelek, pas yang strain ini, nah itu kan nggak laku di pasaran. Itu yang dijual lepas ke pasaran, akhirnya itulah yang menurunkan harga-harga koi gitu. Nah makanya supaya kita punya koi berkualitas ya kita jaga strain dari indukannya itu sendiri gitu. Nah, kemudian bentuk tubuh ideal dan memiliki lekukan dari atas tampak seperti torpedo. Nah, sekarang ini kalau kita lihat banyak ikan-ikan koi itu yang bantet ya, boleh dibilang dia kuntet tapi badannya gemuk, baru umur sekian, misalnya baru umur setahun tapi dia udah bagus gitu. Nah, itu sebenarnya agak kurang bagus juga dijadikan indukan yang bagus untuk kualitas koi yang juara gitu ya. Nah, yang bagus ini memang tubuhnya bentuk torpedo, jadi dia memanjang. Nah ini banyak ditemukan kalau di koi-koi yang anakan import mungkin ya. Nah ini banyak kita temukan. Atau memang di treatment dari awal pakannya. Jangan cuma pakan-pakan yang banyak mengandung lemak tinggi, tapi juga pakan-pakan yang proteinnya tinggi. Itu tadi kuncinya. Si koi torpedo ini bisa didapatkan juga dari indukan yang memang bagus kualitasnya gitu. Nah kalau anakannya udah buntet, nanti kalau si indukannya nanti sudah buntet, besar kemungkinan anak-anaknya juga buntet. Tapi kalau misalnya indukannya itu yang memang berkualitas, dia dari bentuk tubuhnya aja udah torpedo gitu ya, nah insya Allah nanti anak-anaknya juga akan mengikuti bentuk tubuh dari induknya. Nah terus kemudian gaya berenang ikan ini tenang, seimbang, jadi dia nggak yang diem aja gitu ya, dia di bawah atau di permukaan atau di dasar kolam gitu. Jadi dia tetap bergerak gitu, tetap bergerak. Dia bergeraknya juga tenang, dia juga seimbang, nggak yang miring ke kanan atau miring ke kiri begitu. Jadi dia tetap berenangnya dia tetap elegan lah gitu kalau dia berenang. Terus kemudian ikan ini berwarna cemerlang dan kontras. Nah, kenapa? Karena memang ikan koi ini yang dicari kan warnanya ya. Karena ikan koi ini yang dicari warnanya, jadi carilah ikan atau indukan yang memang warnanya dia cemerlang. Dia warnanya cerah. Kalau merah ya merahnya nyata gitu. Kalau putih ya putihnya bagus. Kalau dia hitam ya hitamnya juga bagus gitu. Terus kontras. Jadi ada pola warna yang memang jelas. Nah, itu yang kita cari. Jadi jangan yang masih muncul warnanya tuh jangan yang masih malu-malu juga. Nah, itu yang perlu kita pilih juga. Terus kemudian ikan wajib sehat. Harus ini sehat ini jadi satu kewajiban kalau kita mau memijahkan. Gerakannya juga gesit, tidak banyak diam di dasar kolam. Kenapa ikan atau indukan ini harus sehat? Ya karena pada proses pemijahan ini kalau ikan nggak sehat itu nanti pasti hasil telur itu juga nggak akan bagus. Kenapa? Karena si ikan itu perlu energi untuk mengembalikan kesehatannya dulu baru ke reproduksinya. Itu yang pertama. Terus kedua, kalau kita melakukan proses pemijahan, itu kan ada treatment-treatment yang kita lakukan. Jadi si ikan itu diminta untuk memijah gitu ya, mengeluarkan telur. Nanti dia akan dikejar sama si jantan kalau dia alami. Kalau dia nanti di pemijahan buatan dia pasti ada proses stripping gitu ya. Kebayang kalau ikan yang kita pilih itu ikan yang sakit gitu kan. Nah itu pastinya ikan akan tambah stres di situ. Nah itu yang kenapa kok ikan itu harus sehat gitu. Terus kemudian ada indukan jantan dan betina, ini telah sama-sama matang gonat. Ini kuncinya kalau kita mau pemijahan. Jadi kuncinya itu sebenarnya di sini, matang gonat. Dia sudah matang atau belum? Udah siap dikawinkan atau belum? Gimana ikan yang matang gonat ciri-cirinya? Nah kemarin, kalau kita singgung lagi ke dalam,
kita kemarin udah nyinggung tentang TKG ya, tingkat kematangan gonad. Nah, ini nanti seperti apa sih ciri-cirinya, nanti kita singgung lagi di sini. Nah, ini untuk seleksi induk jantan dan betina, semoga pasti sekalian semuanya udah paham ya. Adik-adik udah paham karena sudah banyak diterangkan juga oleh Bapak Ibu gurunya gitu ya. Nah, yang pertama yang paling gampang itu dilihat dari siripnya, terus dari bentuk tubuhnya. Jadi kalau di ikan jantan itu siripnya dia meruncing begini, ini yang bawah nih yang hitam. Nah, ini sirip ikan jantan dia warnanya meruncing. Sementara kalau yang di ikan betina dia lebih lebar. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian dari bentuk tubuhnya. Dari bentuk tubuhnya kalau yang jantan itu dia ya biasa, jantan itu kan dia panjang, ramping gitu ya. Nah, sementara kalau yang di tubuh induk ikan betina itu dia lebih lebar, lebih gemuk, khususnya di bagian perut gitu. Khususnya di bagian perut itu dia sudah semakin membulat berisi telur gitu. Nah, terus kemudian dari alat reproduksinya, ini lubang urogenital ini dia lebih sempit, kalau di yang betina dia lebih lebar. Terus ciri-ciri lain khasnya kalau di ikan koi itu ada bintik-bintik kasar di bagian operkulum. Jadi di bagian operkulum itu kalau yang jantan kalau kita raba itu ada bagian yang kasar, sementara kalau yang betina dia lebih halus. Nah, itu ini organ kelaminnya, ini kita lihat dari physically juga sudah kelihatan bedanya antara jantan dan betina. Gitu. Nah, ini yang matang gonad. Nah, matang gonad tadi kalau si jantan itu dia di operkulumnya dia semakin nyata kalau dipegang. Kalau diraba gitu dia semakin terasa gitu ya. Itu dia kalau udah matang gonad. Kalau dia belum matang gonad biasanya relatif sama dengan yang betina, dia masih agak halus gitu. Cuman kalau dia sudah matang gonad ini dia makin nyata kalau dipegang bagian operkulum atau pipinya ya, bagian samping gitu ya. Nah, terus kemudian di bagian perutnya juga langsing karena memang isinya dia hanya sperma. Kalau sperma kan dia kantong spermanya tidak besar gitu ya. Kalau diurut bagian perut ke arah urogenital itu nanti akan keluar cairan sperma berwarna putih. Sedangkan untuk yang betina ini tadi juga udah kita singgung. Jadi di bagian perutnya itu dia sudah membulat berisi telur. Terus kalau kita pegang gitu ya, kita pegang, kita raba gitu, dia udah agak lembek gitu. Agak lembek terus agak berpasir gitu ya, agak apa ya? Jadi dia gemuk tapi bukan gemuk lemak gitu. Tapi kalau kita pegang di perutnya udah gendong telur istilahnya, petani itu udah gendong telur gitu ya. Nah, jika bagian perutnya diurut ke arah urogenital itu nanti udah mulai kelihatan tuh sedikit sel telurnya udah mau keluar. Nah, itu tandanya dia udah matang gonad gitu. Nah, terus kemudian ini teknik pemijahan ikan. Nah, teknik pemijahan ikan ini tadi juga sudah disinggung, ada 3 secara garis besar, ada pemijahan secara alami, pemijahan secara semi buatan, juga pemijahan secara buatan. Bedanya apa gitu ya? Nanti kita singgung bedanya. Nah, sekarang kita bicara proses pemijahan itu sendiri. Kalau kita bicara proses pemijahan itu sendiri, sebenarnya diawali dari ada satu proses biologis di sini. Jadi ada proses ovulasi namanya. Ada lagi nanti ada proses fertilisasi, ada proses embriogenesis, ada proses organogenesis. Apa sih Bu itu gitu ya misalnya. Kalau proses pemijahan secara garis besar, ovulasi ini erat hubungannya dengan sebelumnya kita sudah mematangkan gonad ya di proses pemuliaan induk, di proses pemeliharaan induk begitu. Kalau pemeliharaan induk itu erat hubungannya dengan proses pematangan gonadnya. Jadi tadi yang kemarin sudah disinggung TKG 1 sampai TKG 5 atau TKG 6 itu terjadi pada TKG 5 ya. Itu terjadi pada proses persiapan induk. Dia ditreatment si induknya. Si induk ditreatment sampai si induk itu siap untuk pijah. Si induk matang gonad. Gonadnya sudah sip, sudah oke gitu ya. Nah, masuk ke proses pemijahan ini diawali dengan proses ovulasi. Nah, ini kita singgung lagi, kita flashback lagi kemarin. Jadi kalau TKG itu kan ada major step of oogenesis. Oogenesis ini proses pembentukan sel telur. Jadi kalau di sini di awal-awal begitu, ini masih formation of primordial germ cell atau PGC. Jadi ini masih larva. Jadi formation of primordial germ cell ini dia sel-sel gonad ya, maaf. Gonad ikan yang berkembang pada saat dia masih usia larva. Jadi ini masih kayak benang halus gitu.
Terus nanti masuk ke tahap berikutnya ada transformation of TGC. Jadi ini sex differentiation. Ini pada larva saat dia sudah mulai berkembang, ini pemisahan. Jadi lebih ke diferensiasi. Dia mau jadi jantan atau mau jadi betina gitu ya. Ini juga di larva. Makanya kenapa kok ada mungkin di sekolah sudah disinggung-singgung atau sudah pernah dijelaskan juga oleh Bapak Ibu guru pendampingnya, ada seks reversal, mungkin yang sudah pernah dengar. Nah, ini di proses inilah dilakukan proses seks reversal atau sex differentiation, karena memang pada tahap ini terjadi proses diferensiasi, dia mau jadi jantan atau mau jadi betina. Nah, terus kemudian dilanjutkan dengan transformation of oogenia into oocyte. Jadi di sini mulai perkembangan telur. Mulai perkembangan telur, ini mulai masuk usia-usia darah begitu ya. Terus dilanjutkan dengan growth of oocyte. Nah, di sini proses phylogenesis. Ini masuk sudah ke usia-usia reproduksi. Jadi di sini proses TKG atau perkembangan tingkat kematangan gonadnya itu mulai dari sini. Jadi mulai dari nomor 4 ini growth of oocyte. Jadi di sini sudah mulai proses pematangan telur. Mulai dari yang masih ini sudah ada telurnya, sudah terbentuk. Nah, ini nanti dia terus berkembang gitu ya, sampai dia masuk ke maturation atau resumption of meiosis. Jadi di sini pematangan gonadnya. Nah, di sini, terus nanti yang terakhir masuk ke ovulasi, bagian ovulasi ini. Jadi si telur itu posisinya udah nggak di folikel lagi, tapi dia sudah masuk ke kantong telur. Nah, untuk gampangnya kayak gini nih, si ovulasi. Jadi ovulasi ini proses keluarnya sel telur atau oosit dari folikel masuk ke rongga ovari. Nah, ini nih, semoga di sekolah sudah pernah praktek anatomi ya. Nah, kalau di sekolah sudah pernah praktek anatomi, ada bagian gonad mungkin ya. Ada gonad-gonad yang sudah matang, ada gonad-gonad yang belum. Kalau gonad yang belum matang gitu, dia masih nempel seperti ini. Ini. Jadi di dalam kantung gonad ini ya, di dalam rongga ovari ini ada folikel-folikel kayak insang gitu bentuknya mungkin ya. Kayak insang ada lamela-lamelanya, di dalamnya ini ada telur-telurnya. Nah, ini folikel nih. Gitu. Nah, pada saat dia sudah matang, si telur itu sudah matang, dia keluar nih yang tadinya dia nempel di folikel-folikel ini, dia keluar atau GVBD gitu ya, dia keluar terus dia tertampung di sini, di rongga telur, di rongga ovarinya. Gitu. Nah, kalau dia sudah matang gonad, kenapa tadi saya bilang juga kalau induk betina yang sudah matang gonad itu perutnya gendut, isinya telur, gendong telur. Nah, itu kalau dipencet-pencet, kalau kita pencet sedikit ya, jangan kenceng-kenceng pencetnya gitu ya. Nah, ini kan ada rasa-rasa, udah ada nih telurnya gitu ya, udah gendong telur. Karena posisi si telur tuh udah di sini dia. Nah, udah di sini nih. Nah, ini nih posisi telur dia udah di sini, udah masuk, udah ada di dalam kantong atau kantong si rongga ovari itu, gitu. Jadi itu yang kita harus pahami pertama kalau kita mau pemijahan, karena kuncinya itu ada di sini. Dia sudah lepas belum? Si telur itu sudah ada di rongga ovari atau masih keikat di folikel sini, gitu. Nah itu kunci utamanya. Jadi pelepasan sel telur ini terjadi akibat kontraksi aktif dari folikel yang menekan sel telur keluar. Nih, tadinya kan dia nempel di sini nih, di folikel. Nah, begitu dia udah matang gitu ya, ada satu rangsangan atau ada kontraksi dari si folikel supaya si telur ini terlepas. Akhirnya tertampung di rongga ovari. Nah, folikel pada daerah tertentu melemah. Di sini nanti dia melemah tuh. Nah, sampai dia masuk sehingga terbentuk lubang pelepasan supaya dia bisa ketampung di sini. Nah, itu kuncinya tadi. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, ini kalau kita di treatment pakai hormon begitu, jadi ini nanti yang tadinya dia masih gantung-gantung di sini kayak anggur, nanti kalau dia disuntik hormon dia lepas. Gitu. Nah, terus kemudian apa sih faktor yang mempengaruhi ovulasi? Yang pastinya dari hormonnya itu sendiri. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Jadi gimana supaya, intinya ini gimana supaya si telur yang tadinya nempel di folikel, dia mau masuk ke rongga ovari. Itu. Nah, faktor itulah, itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal, ini pasti dari hormon. Nah, ada beberapa hormon, ini ada gonadotropin,
gitu ya, ada GnRH, GRIF, GTH, terus ada steroid, ada prostaglandin. Nah, ini hormon-hormon yang berperan. Terus kemudian ada faktor ovulasi lain dari pihak eksternal, ini ada dari lingkungan yang utama. Jadi ada fotoperiod, ada beberapa ikan yang kalau dia senangnya di memijah di lingkungan-lingkungan yang gelap gitu ya. Terus suhu ini juga berpengaruh. Dia suhunya ada yang di treatment dengan treatment suhu, yang tiba-tiba kejut suhu dia diturunkan nanti dinaikkan lagi. Itu juga ikan stres, karena si ikan stres itu tadi akhirnya dia keluar tuh folikel, akhirnya masuk dia ke rongga ovari. Ada juga karena substrat, ada visual, ada kimia lingkungan. Kalau mungkin sebelumnya ada yang sudah menyinggung-nyinggung tentang apa petrikor ya. Nah, petrikor ini kimiawi lingkungan. Jadi si aroma hujan pada saat dia mau mijah, nah ini salah satu faktor juga nih yang merangsang supaya terjadi ovulasi gitu. Nah, ini tadi faktor-faktor pemijahan atau faktor-faktor ovulasi. Nah, ini yang dimanfaatkan pada proses pemijahan semi buatan. Ada beberapa hormon atau manipulasi hormon, contohnya ini ada HCG, ada prostaglandin, ada LHRH. Nah, ini yang ditreatment kalau kita melakukan pemijahan semi buatan atau buatan, ini yang disuntikkan. Yang kita kenal mungkin istilahnya dengan Ovaprim begitu ya. Ovaprim itu isinya ada prostaglandin, ada gonadotropinnya begitu. Nah, ini manipulasi, ini yang dimanfaatkan orang-orang untuk melakukan proses pemijahan semi buatan dan buatan. Dia bisa mempercepat ovulasi. Jadi tadi yang folikelnya tadinya masih nempel, masih gantung kayak anggur, karena disuntik pakai hormon, jadi akhirnya dia lebih cepat si ovulasinya, dia lebih cepat masuk ke rongga ovarinya. Supaya si telur itu cepat matang kalau istilahnya. Tapi sebenarnya bukan untuk mematangkan telur, tapi dia lebih untuk merangsang ovulasi supaya dia lebih cepat lepas masuk ke rongga ovarinya supaya di stripping dia lebih enak gitu. Nah, itu ini yang dimanfaatkan. Nah, kemudian proses fertilisasi, dilanjutkan ke proses fertilisasi. Proses fertilisasi ini adalah proses penggabungan atau peleburan gamet jantan dan gamet betina untuk membentuk suatu zigot dan diploid. Kita tahu si gamet jantan itu ada di spermanya ikan koi jantan, sementara gamet betina itu ada di sel telur gitu ya yang dibawa. Nah, proses fertilisasi ini ada dua secara garis besar. Ada proses internal, ada internal. Kalau yang internal jelas, proses pembuahan ini terjadi di dalam tubuh induknya. Ini contohnya ikan gapi di sini. Terus ada juga proses fertilisasi eksternal. Kalau yang eksternal ini terjadi di umum pada ikan. Jadi ketemunya sel telur sama sperma itu di luar tubuh induknya. Gitu. Jadi ini umum pada ikan yang dominan ini yang eksternal. Jadi kalau kita lihat kenapa sih kok ikan itu si jantannya di mana, betinanya di mana gitu ya. Nah, itu proses biasanya kalau ada yang pernah ngamati mungkin gimana si koi mijah gitu, si ikannya betina dipepet terus sama ikan jantan gitu ya. Sambil dia si betina mengeluarkan telur, si jantan itu melepaskan sel sperma. Nah, ketemunya sel telur dengan sel sperma itu kan di dalam air ya. Itu di dalam air terus dia ditempelkan ke substrat yang tadi sudah disiapkan. Nah, ini proses fertilisasi eksternal. Ketemunya sel telur dengan jantan di luar tubuh induknya. Kenapa kok bisa ketemu? Ya ketemu karena selain dia posisinya dekat, ada hormon lain gitu ya. Ada androgamon, ada satunya apa saya lupa. Jadi ada hormon yang memang dikeluarkan oleh si sel sperma, ada hormon yang dikeluarkan oleh sel telur untuk saling tarik-menarik gitu. Jadi untuk saling berhubungan. Dia ada linknya, dia chemistry gitu ya kalau istilahnya. Nah itu, nah itu tadi proses fertilisasi. Nah, terus kemudian di sini kita singgung lagi tentang pemijahan alami, semi buatan, dan buatan. Kalau yang alami ini jelas, pemijahan ini tidak ada campur tangan manusia, tidak ada rekayasa, kita cuma milih induk, terus nanti dicampur jantan dan betinanya untuk memijah secara alami. Terus kemudian ada semi buatan. Nah, semi buatan ini ada campur tangan manusia, tapi hanya sebatas proses untuk penyuntikan hormon sebagai merangsang atau mempercepat proses ovulasi. Selebihnya proses pembuahan atau proses fertilisasinya ini dilakukan secara alami. Jadi bisa
jadi atau enggaknya ya gimana kita bisa pas milih induknya gitu. Nah, terus kemudian pemijahan buatan ini ada campur tangan manusia, ini total, karena selain dia disuntik hormon, ini juga proses fertilisasinya ini dilakukan secara buatan kita yang membuat gitu. Nah, urutannya mungkin seperti ini ya. Bu Widya, nanti saya mohon diingatkan ya kalau waktunya ya, takut ini. Jadi ini proses pemijahan secara alami, jadi kita seleksi induk dulu, perbandingan jantan dan betina ini 1:1 bobot tubuh. Kadang kalau kita lihat ada 1 induk betina, nanti jantannya ada 3 gitu, atau ada 4 gitu, karena memang biasanya si telur induk betina yang ukurannya besar, terus kalau dia sudah matangnya sudah bagus, itu memang jumlah telurnya itu bisa banyak gitu, makanya dia butuh sperma yang banyak juga, makanya dia sini perbandingannya bobot. Pakainya bobot tubuh. 1:1 bobot tubuh, induk jantan atau betina. Jadi kalau misalnya betinanya 2,5 kilo, ya kalau bisa jantan 2,5 kilo atau 3 kilo gitu ya, meskipun dia didapat dari 3 ekor jantan gitu, atau 4 ekor jantan. Nah, itu monggo silahkan. Terus kemudian kalau alami dia langsung digabung, begitu kita udah selesai pilih induk, mana yang matang, langsung digabung antara induk jantan dan induk betina. Nah, ini nanti biasanya pemijahan pada malam hari, telur menempel pada substrat yang sudah disiapkan nanti ini. Nah, terus kemudian setelah nanti sudah keluar telurnya, diangkat induknya, gitu. Nanti induk jantan dan betina dikembalikan lagi ke kolam pemberokan, si telur ini dibiarkan di kolam pemijahan. Nah, terus kemudian nanti penetasan telur ini kurang lebih 2-3 hari. Pada suhu optimum ya sekitar 26-30 gitu. Nah, bedanya dengan yang semi buatan, kalau yang semi buatan ini ada proses penyuntikan hormon. Nah, sebelum disuntik hormon, ini sebaiknya ikan ini dipingsankan dulu. Bisa pakai penoksietanol, ini obat bius untuk di ikan gitu ya. Dosisnya cukup 0,3 mili per liter air, atau bisa juga pakai minyak cengkeh. Mungkin kalau penoksietanol agak susah, minyak cengkeh yang bisa lebih mudah, ini bisa dipakai minyak cengkeh, dosisnya sama. Jadi ini dipingsankan dulu. Kenapa harus dipingsankan? Supaya si ikan itu nggak stres pada saat nanti kita suntik, kita pegang, kita suntik gitu ya. Nanti setelah dia pingsan, jadi ada satu wadah khusus ya untuk pakai ember gitu. Ember dipingsankan dulu. Setelah ikan pingsan baru kita suntik Ovaprim. Nah, untuk ikan jantan ini dosisnya biasanya 0,1 sampai 0,3. Kalau untuk yang betina ini biasanya 0,3 sampai 0,5 mili per kilogram induk. Ada masa laten ini biasanya 8-15 jam. Cuman kalau memang induknya udah benar-benar yang bagus, udah matang gonat nih, udah pas banget, biasanya 6 jam juga ada yang udah bisa gitu ya, udah bisa untuk memijah. Terus sama seperti yang tadi, digabung ikan jantan dan betinanya. Ini proses kesananya sama. Setelah nanti ada telurnya, nanti diangkat induknya, terus kita amati penetasan telurnya. Nah bedanya lagi dengan yang pemijahan buatan, ini tahapannya lebih panjang. Kalau yang tadi di semi buatan stop sampai di sini ya, sampai penyuntikan hormon. Nah, kalau yang di pemijahan buatan ada proses stripping. Stripping telur dan stripping jantan, stripping sperma. Jadi setelah masa laten 8-15 jam ini, di sini dianggap sudah bisa, si telur itu sudah bisa di stripping, udah enak. Kalau pas milihnya, pas dia ovulasinya gitu ya, udah lembek, udah ini gitu ya. Nah itu nanti pas di stripping itu dia bisa, kita tekan sedikit aja juga udah keluar. Dia udah gampang keluarnya. Nah ini sebelum di stripping juga sebaiknya dipingsankan dulu. Jadi tadi begitu disuntik, selesai disuntik, kita sadarkan, kita kembalikan lagi dia ke kolam pemijahan gitu ya. Nah, nanti setelah 8-6 jam masa laten, kita ambil lagi, pingsankan lagi gitu. Baru nanti kita lakukan stripping. Untuk stripping ini wadahnya bisa pakai mangkok kering. Kenapa harus kering? Karena memang telur itu nggak boleh tersentuh langsung dengan air. Dia ada lubang yang nantinya mikrofil namanya. Kalau dia tersentuh air itu nanti dia langsung nutup, terus si korion telur itu mekar, seret gitu. Akhirnya dia nggak bisa, si sperma nggak bisa masuk. Itu kenapa wadah itu harus kering gitu ya. Nah terus kemudian si induk jantan juga sama, sebelum dia diambil spermanya itu dipingsankan dulu gitu.
Untuk pengambilan sperma, ini ada beberapa cara. Ada yang bisa langsung, jadi begitu si telur udah siap, ini bisa langsung si sperma itu di stripping di wadah yang sama dengan wadah telur begitu. Ada juga yang dipisah dulu, ada juga yang dia menggunakan squid suntik tapi tanpa jarum. Jadi ini kita bantu dorong untuk mengeluarkan spermanya, terus si squidnya ini kita bantu untuk narik sperma yang masih ada di dalam. Nah ini ada beberapa cara untuk stripping sperma gitu ya. Nah nanti setelah diperoleh spermanya ditampung di wadah atau beker glass gitu. Nah kemudian selanjutnya dicampur nih sel telur atau sel sperma. Kalau misalnya ada yang nanya, bagusnya gimana Bu? Mau stripping betina dulu atau stripping jantan dulu misalnya? Sebenarnya sama aja. Prinsipnya jangan dibiarkan dia lebih dari 2 menit. Karena ada batas waktu 2 menit itu yang keaktifan atau daya hidupnya si telur dan sperma. Jadi sebaiknya dikira-kira, kalau memang kira-kira ukuran induknya besar dan ininya banyak gitu ya, kalau kita pakai ini kan lebih cepat ya si betinanya dulu, baru nanti si jantan ini bisa langsung di tempat gitu ya. Tapi kalau kita pakai jarum suntik begini, jarum suntik ini prosesnya lebih lama. Jadi boleh juga si spermanya dulu yang kita siapkan, baru stripping induk betina. Terus kemudian pencampuran sel telur dan sperma, ini dicampur, diaduk rata dulu, diaduk rata pakai bulu ayam gitu ya, pakai bulu ayam diaduk, terus kemudian ditambahkan Aquades untuk mengaktifkan. Jadi tadi setelah rata kita aktifkan ditambah dengan air gitu ya. Nah, pada saat proses pengadukan ini sebenarnya terjadi proses fertilisasi, ketemunya antara sel sperma dengan sel telur. Nah, kenapa kita perlu tambahkan air gitu ya pada saat, tapi nambahkannya pada saat dia sudah teraduk gitu ya, jadi supaya nanti nggak keburu nutup si mikrofilnya. Ini untuk mengaktifkan sel telur tadi, mengaktifkan sel telur, mengaktifkan sperma supaya dia bisa berenang mencari sel telur, supaya dia bisa masuk ke mikrofilnya si sel telur. Nah nanti begitu dia udah ketemu dia mekar. Nah ini fungsinya untuk mengaktifkan juga. Nah nanti setelah dicampur sudah rata, baru nanti dia dibilas dengan air bersih, kemudian ditebar. Itu ditebar di substrat yang memang tadi sudah kita siapkan. Untuk penetasan telur prosesnya masih sama. Nah ini untuk perkembangan telur. Bu Widi? Ya Bu. Waktu kita mungkin 3 menit lagi ya Bu. Oke siap, terima kasih Bu Wid. Nah ini, jadi kita lanjutkan lagi untuk perkembangan telur ikan hias. Ini tadi kita udah singgung di awal ada ovulasi, fertilisasi, embryogenesis, dan organogenesis. Tadi ovulasi itu keluarnya dia masuknya si telur dari folikel masuk ke rongga ovari. Fertilisasi ini ketemunya sel sperma dengan sel telur. Setelah dia ketemu terjadi proses pembuahan, ini dilanjutkan ke proses embryogenesis. Jadi embryogenesis ini pembentukan embrio ikan. Dari tahapan, jadi ada pembelahan zigot, nanti ada morula, blastula, gastrula gitu ya. Nah kalau kita lihat di gambar, ini ada di gambar A sampai gambar K. Dia berakhir pada saat proses gastrulasi selesai. Jadi ada proses penutupan kuning telur sampai ke titik ini selesai. Nah di sini proses embryogenesis selesai. Ini namanya proses embryogenesis. Kemudian dilanjutkan lagi ke proses organogenesis atau pembentukan organ. Ini di telur ya, ini di telur pembentukan organ-organ ikan. Nah di sini mulai terbentuk somit-somit. Jadi mulai terbentuk rangka atau calon tulang-tulang belakang. Ini mulai terbentuk di sini. Sel saraf, mata, terjadi pigmentasi sampai dia menetas. Nah ini kalau kita amatin, dia terjadi pada di gambar L sampai dengan gambar R. Kenapa saya bilang R? Karena pada saat si ikan itu sudah menetas, masih tetap terjadi dan masih tetap berlangsung proses organogenesis. Penyempurnaan organ lebih ke sana. Gitu. Nah, pengamatan hasil pemijahan ini kita lihat dari, nah ini kalau dia sudah menetas gitu ya, si larva ini kan kurang lebih 2-3 hari dia menetas gitu. Nah ini selama dia baru menetas sampai 2 hari ke depan, ini kalau kita lihat, ini si larva itu masih punya cadangan kuning telur. Jadi dia tidak perlu diberi makan secara langsung. Tapi mulai boleh diadaptasikan dengan pakan, itu sekitar hari kedua atau hari ketiga itu sudah bisa diadaptasikan dengan pakan.
Gimana hasil pemijahan? Kita bisa lihat dari hatching rate-nya atau derajat penetasan telurnya. Cara ngitungnya gimana? Ini ada rumusnya. Telur yang menetas dibagi telur yang terbuahi kali 100%. Kenapa kok telur yang terbuahi bukan jumlah telur? Karena nanti ada lagi derajat pembuahan kalau kita lihatnya dari semua keseluruhan telur gitu. Tapi kalau telur yang terbuahi, jadi kita yakin berapa telur yang terbuahi, terus kemudian berapa persen yang menetas. Itu yang kita mau cari hatching rate-nya. Ini kurang lebih ini di hari-hari keempat ya, hari keempat dia udah mulai bentuknya udah mulai sempurna. Jadi tadi organogenesis itu masih tetap berlangsung karena memang masih ada penyempurnaan organ-organ di sini sampai dia masuk ke usia-usia sekitar semingguan lah. Dia sudah mulai menyerupai induknya. Begitu. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Nanti mungkin kita lanjutkan lagi dengan diskusi kalau masih ada waktunya. Terima kasih Bu Widya. Monggo saya serahkan kembali ke Bu Widya. Iya, siap. Terima kasih Bu Widi. Ini iya. Materi yang lengkap, runut, ini porsi yang pas, porsi lengkap yang bisa digunakan Bapak Ibu pendamping dan siswa-siswa untuk melaksanakan action praktek pemijahan ikan koi. Baiklah, mungkin masih ada beberapa waktu, mungkin sekitar 10 menit. Kita persilahkan 3 orang penanya untuk memberikan pertanyaan diajukan kepada Bu Widi Setiogati. Untuk pertanyaan boleh dikirimkan via chat saja, chat di aplikasi Zoom Bapak Ibu, nanti akan dibacakan oleh moderator pertanyaannya. Iya, monggo Bapak Ibu atau adik-adik. Ini Bu ada pertanyaan yang pertama dari Bu Kurnianingsih. Jika cadangan kuning telur sudah habis, bagaimana teknik atau tahapan pemberian pakan pada larva selanjutnya, Bu? Oh iya, saya langsung aja ya, coba jawab ya Bu ya. Langsung Bu Widi. Iya, makasih Bu Wid. Jadi setelah cadangan kuning telur ini habis, kan dia tadi sekitar 4 hari ya, dia usia 4 hari dia sudah menyerupai induknya atau koi dewasa. Meskipun dia masih tetap proses penyempurnaan organ. Jadi sebaiknya saran saya kalau memang kita mau memberi pakan larva yang memang baru, itu sebaiknya diadaptasikan dulu dengan pakan alami begitu. Karena kenapa kita milih pakan alami? Karena memang pakan alami ini lebih mudah dicerna oleh ikan. Yang pasti pilihlah pakan alami yang ukurannya itu bisa masuk ke mulut ikan. Jadi disesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Contohnya misalnya Daphnia atau mungkin boleh pakai Artemia gitu ya. Nah itu bisa juga pakai itu. Nah sekarang udah banyak dijual juga nih Artemia yang sudah dikeringkan gitu, Artemia yang sudah ditetaskan, sudah dikeringkan. Itu kayak pakan buatan gitu ya. Nah itu bagus juga untuk koi. Jadi sejak dini dikasih Artemia itu ternyata bisa mencemerlangkan warna ikan koi karena ada kandungan karoten di Artemia itu sendiri gitu. Jadi sebaiknya pilih pakan alami dulu sebagai starternya karena di pakan alami itu ada enzim yang sama dengan enzim pencernaan untuk di larva. Terus kemudian larva itu kan pergerakannya masih pasif ya. Si larva itu pergerakannya masih pasif, belum aktif bergerak, jadi dia belum bisa aktif mencari makan. Kalau kita kasih dia pakan alami, itu pakan alami karena dia hidup posisinya, itu juga selain sebagai pakan untuk larva, si pakan alami itu juga tidak memperburuk kualitas air gitu, karena dia hidup, jadi dia masih bisa berenang, dia masih bisa bergerak mendekati si mulut larva. Nah, disitulah salah satu keuntungan si pakan alami yang kita berikan pada larva-larva yang baru menetas. Jadi si pakan alami itu di media itu dia tetap bergerak. Nah, si ikan yang posisinya dia masih pasif itu dideketin sama pakan alami, dia juga masih mudah memperoleh pakannya. Jadi energi yang dibutuhkan untuk larva itu tidak sebesar kalau dia yang mengejar makanan gitu. Nah, itu sih kalau untuk saran saya untuk pakan alami yang pertama itu bisa pakai Daphnia, bisa juga pakai Artemia yang sudah ditetaskan. Yang baru menetas itu kan ukurannya masih kecil.
Nah, kalau yang sudah artemianya udah dipelihara berapa hari, itu biasanya sudah sampai ke artemia dewasa, itu ukurannya juga udah makin besar juga. Itu Bu Widya Ya, tadi. itu pertanyaan pertama Oke. sudah bisa dipahami. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Bu. Iya, ini yang Bu, cara memingsankan ikan koi ini ya Bu ya. Ya, boleh, Bu. Cara memingsankan ikan koi ini tadi sudah kita singgung juga. Jadi kalau memang sebaiknya sebelum kita treatment, baik itu untuk disuntik atau untuk di stripping, ikan koi ini dipingsankan bisa dengan menggunakan penoksietanol atau bisa juga dengan minyak cengkeh. Yang gampang kita peroleh itu pakai minyak cengkeh. Minyak cengkeh itu relatif mudah kita peroleh. Dosisnya cukup 0,3 ml per liter air. Jadi kita siapkan dulu wadah atau bak atau ember gitu ya, yang sudah kita berikan penoksietanol atau kita berikan minyak cengkeh. Nanti ikan itu atau indukan yang mau kita treatment itu kita masukkan dulu ke situ. Setelah nanti dia udah mulai lemas, jadi yang tadinya dia masih gerak aktif, pergerakannya udah mulai apa ya, mulai lemah gitu ya. Dia udah mulai posisinya sudah mulai pasif, udah mulai diem, kadang bahkan ada yang sudah mulai miring gitu. Nah, itu kita ambil. Setelah kita ambil, kita lakukan treatment dulu. Mau disuntik atau mau di stripping. Setelah itu prosesnya baru nanti kita masukkan lagi ke air yang segar. Air segar itu boleh ke kolam pemijahan langsung untuk menyadarkan kembali si ikan. Tapi sebaiknya jangan terlalu lama juga, karena biasanya nanti si ikan, kenapa kok harus dipingsankan? Itu supaya si ikan itu supaya dia gerakannya nggak banyak, jadi si ikan tenang. Jadi pada saat kita stripping, si ikan tetap tenang, kita juga nggak repot gitu ya. Nah itu sih sebenarnya tujuan memingsankan gitu. Nah itu tadi jawaban kenapa kok harus dipingsankan dulu ikan koinya. Terus kemudian izin bertanya, jika pemijahan ikan koi dengan cara buatan, apa ada dampak atau tidak terhadap induk kedepannya atau keturunannya? Kalau dipijakan secara buatan, insya Allah nggak ada dampaknya, karena memang itu kan sebenarnya hanya salah satu teknik kita memijahkan. Justru yang harus dikhawatirkan gimana pengaruhnya ke larva yang dihasilkan, karena kadang-kadang kalau kita memijahkan secara buatan ke induknya sih insya Allah masih relatif aman ya, karena kita tidak, kecuali kalau penanganannya kasar. Nah itu di penanganan kuncinya. Tapi bukan ke kualitas induk itu pengaruhnya, tapi lebih ke gimana nih ke kesehatan induknya. Karena justru di penanganan induk itu yang perlu kita jaga supaya penanganannya itu tidak kasar. Jadi makanya tadi dipingsankan supaya kita enak, kita nyaman kerjanya, dipingsankan dulu. Kalau kita nyaman kerjanya, si ikannya tenang, kita juga tenang gitu ya. Ikannya tenang, kita juga tenang, kita strippingnya juga enak, nyuntiknya juga enak gitu ya. Insya Allah dengan cara begitu, luka yang ditimbulkan akibat pemijahan buatan itu bisa diminimalisir gitu. Tapi kalau si induknya berontak, terus si induknya gerak, atau nanti kita refleks, kita megangnya kasar, nah apalagi ini ikan hias gitu. Apalagi ini ikan hias itu kan dilihat dari bagaimana kesehatannya gitu ya. Kalau ada luka aja nanti bisa mengakibatkan ke penyakit yang lain bisa menyerang gitu. Nah ini kalau ke keturunannya lebih ke selama induknya masih induk bagus ya, induk berkualitas, secara genetik dia tidak berpengaruh. Tapi lebih ke hasilnya tuh si telurnya berapa persen yang dihasilkan gitu. Karena itu besar pengaruhnya dari lingkungan juga. Bagus enggaknya kita stripping gitu ya, bagus enggaknya kita nyampur gitu ya, terus bagus enggaknya kita nebar telur sesuai atau enggak media yang kita pakai, lebih ke sana sih gitu, bukan ngaruh ke kualitas induk atau ke keturunannya. Itu tadi saya yang tentang pemijahan buatan dampaknya terhadap induk ke depan gitu ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya Terakhir, sebelum kita closing, Bu. Oh ya gimana? Oh udah nih, berarti nggak usah dijawab semua ya? Iya. Bu, terakhir. Terakhir, satu pertanyaan lagi ya. Nah, boleh. Satu pertanyaan lagi, ini jika ikan koi yang telah dipijahkan secara buatan, apakah ada kendala terhadap indukan yang sama tetapi beda teknik? Insya Allah nggak ada, sama.
Karena ini cuma teknik pemijahan aja, jadi nggak ada pengaruh ke kualitas indukan atau kualitas anakan gitu ya. Selama indukannya masih sama, kita treatment lagi. Jadi begitu selesai dia dipijahkan, si induk jantan dan betina kita pijahkan, kita treatment gitu ya. Si induk betinanya udah dikeluarin semua, itu kan nggak langsung lagi, dia butuh waktu gitu ya. Dia butuh waktu paling nggak minimal 3 bulan dia perlu treatment lagi untuk kembali mematangkan telurnya lagi. Jadi untuk kembali dia bisa mematangkan telurnya lagi, untuk kembali dia bisa memproduksi telur, si jantan juga bisa memproduksi sperma gitu ya. Paling cepat itu 3 bulan treatment pakannya. Jadi treatment pakan yang dijaga. Kalau dia treatment pakannya bagus, telurnya juga nanti bisa kembali bereproduksi dengan bagus gitu ya. Telurnya bisa ada kembali, kita mau pijahkan pakai teknik buatan lagi monggo, kita pijahkan lagi dengan semi buatan juga nggak masalah, atau kita pijahkan dengan alami juga nggak masalah. Yang penting setelah si induk itu dipijahkan, kita treatment pakannya jaga yang bagus gitu. Proteinnya kita jaga, lemaknya juga kita jaga gitu. Jadi jangan begitu selesai udah dipijahkan ya udah aja gitu kan. Nah, treatment induk itu tujuannya salah satunya itu kita bisa menumbuhkan lagi, kita bisa mengembangkan lagi, menjaga TKG induk supaya bisa berisi lagi si telurnya, supaya bisa berkualitas lagi telurnya. Seperti itu. Itu ya, Bapak Ibu. Bu Widya gimana? Waktunya masih ada kah? Apa sudah habis? Semoga tadi bisa menjawab ya. Iya, benar Bu. Nanti pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti kita bisa lanjutkan melalui di grup, atau tadi kan Ibu sudah memberikan kontak person nomor. Boleh, silakan. Atau ada siswa yang bisa menghubungi Ibu, atau nanti bisa disampaikan ke pembimbingnya pertanyaan seperti apa, nanti kita diskusi. Siap. Di sini ada Bapak Ibu pembimbing ya. Insya Allah Bapak Ibu pembimbing juga perannya besar di sana. Jadi nanti minta tolong juga bisa dibantu atau melengkapi mungkin dari materi saya, mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham, silahkan Bapak Ibu pembimbingnya nanti dibantu adik-adiknya. Ini udah master semua nih Bapak Ibu pembimbing ini. Luar biasa. Iya Bu, mungkin cukup. Terima kasih atas materi hari ini. Semoga dapat diterima dengan baik oleh para Bapak Ibu pembimbing dan para siswa-siswi SMK seluruh Indonesia. Terima kasih waktunya. Tetap semangat. Semoga kita sehat selalu dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih Bu Widya, Bapak Ibu sekalian. Amin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.